Bismillahirrahmanirrahim. Coba mana yang lebih bagus ya Bu ya? Kita pilih. Ini B, cek. Ini C. Yang mana Bu? C. Langsung B. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah. Pakai gini. Sehat rohani. Pesak. Panjang sekali. Alhamdulillah, ibu-ibu mah apalnya. Masya Allah, ini masjidnya bagus sekali. Saya beberapa bulan yang lalu ceramah di mana, Teteh? Terus mampir di sini. Kapan ya bisa ceramah di sini? Sekarang. Alhamdulillah. Makanya kita kalau ada lintasan hati teh harus yang bagus-bagus ya. Jadi kalau lihat begini, kapan ya saya bisa membangun masjid gitu. Terus kalau ada lintasan kapan yang bisa umroh, kapan ya anak-anak nambah soleh-solehah gitu. Insya Allah. Baik ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita doakan yang membangun masjid ini, pas sekarang tidak bisa hadir, beliau sedang ada urusan ya, sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau lihat bangunan begini teh, ingat siapa yang membangunnya. Alhamdulillah kita bisa menikmati, bisa memakmurkan masjid ini. Kita doakan semoga yang mewakafkan tanah ini, masjid ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu alhamdulillah, gimana kemarin Idul Adha-nya, lulus saumnya? Ada yang saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tidak usah ngacung. Takut gak ikhlas ya Bu. Selamat bagi yang bisa saum tanggal 1 sampai tanggal 9. Ibu saum tanggal 9 aja, itu dibersihkan dosa kita setahun yang lalu. Jadi ibu nusok rada ngagosip bersih sekarang. Tapi kalau habis hari raya Idul Adha ngagosip lagi, berarti kumat lagi. Setahun yang lalu dibersihkan, setahun yang akan datang dibersihkan. Ada ibu-ibu sok licik, kan untuk setahun yang akan datang. Berarti ngagosip lagi gak apa-apa dong. Eta mana mina licik ya Bu ya. Mudah-mudahan bukan Ramadan ya, hari raya Zulhijjah, bulan Zulhijjah, tanggal 1, tanggal 9, tanggal 1 sampai tanggal 9, yang hanya tanggal 9 minimal hampang hirup teh. Minimal tidak kumat lagi ngagibahnya. Minimal yang suka bawel ke suami berkurang. Minimal yang suka kurang syukur, keuangan yang suami kasihkan berubah. Amin. Minimal yang suka ngutang teu bayar-bayar tong kumat deui. Betul Bu? Janji Allah lewat hadis Rasul pasti benar. Saum tanggal 9 itu membersihkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tapi itu teh dosa kecil. Kalau ibu ngambil uang 2 miliar dari suami itu mah dosa kecil, dosa besar. Berarti tetap harus taubatan nasuha. Ibu selingkuh dari suami, WA-an dengan mantan pacar SMA. Janjian di mall, janjian di saung sawah.
Ibu pacaran itu dosa besar, dosa kecil Bu? Besar. Itu mah harus taubatan nasuha. Nah Ibu, karena kita sudah lewat hari raya Idul Adhanya sudah, 10 hari pertamanya sudah, apa sih yang paling penting buat kita Ibu? Selain dapat ampunan Allah dari dosa-dosa kecil setahun yang lalu, setahun yang akan datang, mudah-mudahan ya Bu, perjuangan kita 10 hari pertama bulan Juli jatuh naik apa bukan naik kiloan, naik keimanan itu kan Bu. Mudah-mudahan naik mantap hati, nambah regreg, nambah ajeg, udah nggak takut lagi dengan apa yang akan terjadi ke depan. Yang kita takutkan kalau kita jauh dari Allah. Apalagi Ibu, kita ini punya amanah tugas. Kalau dari depan ini kelihatan ibu-ibu tuh rata-rata punya anak Ibu. Nggak ada yang gadis kan di sini? Nggak ada. Semuanya terus nini-nini, terus ibu-ibu. Berarti kita ini sudah punya amanah. Amanahnya apa? Anak. Ternyata Ibu, jadi seorang ibu itu lebih berat daripada jadi ibu menteri. Benar nggak Bu? Kalau pejabat digaji, jadi ibu 24 jam dan tidak ada ujungnya, nggak ada gaji tertulisnya. Benar nggak Bu? Jadi apa yang akan kita bahas ini serius Ibu. Karena ibu dititipi anak 1 tapi nggak tanggung jawab, hitungannya nanti di akhirat. Kalau seorang pejabat, seorang apalah sebagai direktur apa, dia punya bawahan, punya karyawan, karyawati, tuntutannya beda. Kalau kita tuntutannya ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya mau tanya kepada Ibu Regua, Ibu yakin gak anak Ibu bakal selamat nanti di akhirat? Masih ragu-ragu kita ya Bu? Ibu, kemarin baru saya dengar ada seorang guru SMP punya muridnya pakai jilbab. Udah pakai jilbab ketahuan dia pacaran sama om-om. Anak SMP Bu. Saya tanya pakai jilbab? Pakai. Ke sekolah dan semuanya pakai jilbab, malu kalau nggak pakai jilbab. Terus udah gitu apa? Ngaku Bu. Dan eta ketika diketahui sama temennya teh atoh di Bu. Guys atoh gitu di-share di mesranya dia dengan om-om. Karena apa coba? Hanya karena diiming-imingi HP. Ibunya gak bisa ngasih HP yang bagus, si om-om punya uang. Diiming-iming, sok mau enggak titik-titik sama om. Nanti dikasih HP, sekali dikasih HP, datang lagi. Seneng atuh Bu anak sekarang pakai HP. Ibunya gak bisa ngasih. Terus ditanya ibunya gimana? Mau gimana lagi Bu Guru? Anak sekarang susah, mau dikerasin susah, kabur malah dia. Mau dilembekin terus seperti itu. Ya Allah, Ibu ternyata di lapangan sekarang seperti itu. Barusan saya di perjalanan bawa bukunya apa? Ibunya para ulama. Baca ibunya Imam Syafi'i seperti apa, Imam Hasan Al-Basri ulama besar, bagaimana ibunya terus. Ini zaman dulu mendidik anak bisa sungguh-sungguh jadi ulama besar, bisa enggak zaman now? Ibu manis serius kieu. Si Gana boro-boro anak kita jadi ulama ya.
Pas mikir di situ, tantangan dulu dengan sekarang beda zaman ya. Artinya apa? Ya Allah, tapi tetap kita nggak boleh buruk sangka sama Allah ya. Udahlah, kayaknya enggak muluk-muluk kita ya Bu. Enggak tinggi-tinggi pengen anak kita jadi seperti ulama besar seperti Imam Syafi'i. Enggak dulu lah kejauhan. Enggak apa-apa anak kita belum jadi ulama seperti Hasan Al-Basri asa jauh kene. Minimal anak saya teh selamat we. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Gak mungkin jadi ulama dulu kalau belum selamat dulu. Berarti kan harus soleh dulu. Sepakat lo? Atau satu gitu ceramahnya assalamualaikum. Ya, setelah selesai 10 hari pertama bulan Jumat, semoga ada kekuatan baru. Apapun yang terjadi sekarang, anak kita kondisi apapun, yang nakal, super nakal, yang udah soleh mah nggak usah dipikirin ya Bu. Kalau yang udah soleh, udah solehah, udah nurut dari kecil ibu udah didik apa, tinggal menitipkan kan Bu. Ya Allah titip anak saya supaya anak saya istiqomah, dia menjadi anak yang taat kepadamu, taat ke orang tua. Titip ya Allah. Karena ternyata Bu, anak kita sudah soleh pun jangan merasa aman. Zaman ayeuna mah anak teh soleh-soleh, kita jadi salah sekaligus. Udah soleh tetap harus dititipkan, apalagi masih salah. Ada seorang anak Bu, anak remaja, IQ-nya 170. Ibu tos kantos diperiksa IQ. Ada yang pernah diperiksa IQ Ibu? Takut ketahuan bodoh cek ibu tanya. Saya menyampaikan kepada ibu-ibu semua ya, bahwa IQ tinggi tidak menjamin dia soleh. Jadi ibu kalau punya anak, saya punya anak 7, ternyata beda-beda tuh IQ-nya. Ada yang periksa, ada yang enggak, tapi ketahuan mana yang agak lambat kalau ngafalin Quran, kemana cepet. Ternyata terkadang yang lambat, yang tidak terlalu cerdas itu, dia diberikan oleh Allah ini kecerdasan emosi. Jadi lebih rajin beberes, lebih nurut. Anu pinter masuk rada nyegab. Benar gak Bu? Pas kita nyatir ada polohok, palahak, tengarti gitu ya. Terus mau bicara apa tuh gitu. Oh iya, berarti kita tidak bisa menilai anak kesolehan itu dari kecerdasan. Ini anak ini Bu 170 IQ-nya. Tinggi banget. Orang 120 aja itu sudah jenius, apalagi 170. Tapi apa yang terjadi Bu? Saking pintarnya Bu. Jadi dia itu enggak puas belajar di Indonesia, pergilah ke luar negeri. Nah, namanya di luar negeri, mungkin anak ini karena cerdas banget Bu, dia itu ada yang kurang sungguh-sungguh penanaman ilmu agamanya. Jadi dari kecil yang penting dia juara matematika, juara fisika, lomba apa, diagung-agungkan. Datang ke luar negeri, dia ikut gerakan. Nanti zaman ayah mah ISIS. Ibu terang teh ISIS. Ibu mah terangna sosis. Sing rada melek ya Bu. Ikut lembaga yang seperti itu, namanya kurang kuat ini, wah dicuci otak. Bagaimana dia jadi teroris. Ibu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian tidak ada berita sama sekali ke orang tuanya. Orang tuanya menghubungi, gak bisa dihubungi. Karena menganggap bahwa dia sudah merasa benar dengan pemikiran yang baru. Orang tuanya sedih. Nyata benar Bu, kecerdasan tidak menjamin kesolehan kalau tidak didasari dengan ilmu agama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita sampaikan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu semuanya,
Nah, sekarang pertanyaannya, gimana peran kita sebagai ibu? Cung yang anaknya satu, ya, yang anaknya 2, anaknya 3, 4, 5, 6, 7, saya 7. Yang cucunya sudah ada cucu, sudah banyak para nenek di sini ya. Para nenek ya. Nenek, Allah. Saya juga nenek, Bu. Nenek dari 18 cucu. Apakah hebat yang cucunya 18? Belum dikatakan hebat. Yang hebat itu kalau nanti cucu-cucu ngerasa berbahagia dapat didikan dari neneknya. Cucu-cucu soleh-soleh, nanti di akhirat kumpul lagi, di absen, cucu ke-1, ke-2 hadir semua. Terus mereka bilang para cucu makasih ya Nin, dulu waktu aku masih ada di dunia, Nin yang ngajarin aku. Itu yang asli. Tapi kalau nanti di akhirat cucu ke-1 kemana? Gak ada. Cucu ke-2 gak ada. Cucu ke-3 ternyata ada di surga. Cuman bilang aku mah tidak berterima kasih sama nenek. Karena gak pernah diajarin kebaikan sama nenek. Masya Allah. Itu di mana tuh? Di Jogja. Ada namanya pesantren Quran, Bu. Masya Allah. Seorang nenek, Bu. Itu kalau liburan cucu-cucunya datang ke rumah nenek. Kita ya kalau ada cucu datang ngapain coba Bu? Main HP. Dan neneknya juga main HP. Bareng-bareng nonton sinetron. Enggak, dia mau. Saya belajar dari beliau. Ini neneknya ini seorang hafidzoh. Dari usia 12 tahun sudah hafid Quran. Santrinya yang jadi dokter, udah jadi S1 kuliah di UGM, di UI, di mana, Masya Allah. Beliau yang ngajarin Bu, sudah banyak murid-muridnya jadi hafidzoh, dokter hafidzoh. Beliau sudah wafat almarhumah. Apa yang saya tertarik dengan beliau? Jadi kalau kedatangan saudara-saudaranya masih muda-muda, itu suruh masuk ke kamarnya Bu. Pas masuk ke kamarnya, ngapain Bu ke kamarnya? Bukan nyari gelang, bukan nyari baju bagus, bukan, antri setoran setiap cucu. 1 juz, dan menyenangkan. Udah setoran baru makan. Ada enggak Bu ke ibu yang setoran cucu ke nenek? Boro-boro. Kenapa coba? Karena neneknya ini menyebarkan kebaikan. Karena naon orang memilih asal rumasa. Bismillah, pulang dari sini terubah ya Bu ya. Kita punya semangat baru, tapi untuk berubah tidak bisa sekaligus. Para nenek pulang dari sini dapat semangat langsung. Cucu-cucu ngaji yuk. Setoran ke nenek. Si nenek stres. Itu jadi begitu. Harus membangun kredibilitas dulu. Gak bisa langsung ya Bu. Nenek pas datang cucu ayo kumpul. Nenek mau ceramah. Mirip sekali Mamah Dedeh itu teh. Si nenek kenapa? Nenek dapat pelajaran tadi. Semua butuh proses. Butuh membangun dulu kredibilitas. Jadi ibu-ibu gimana sih peran ibu sekarang dengan kondisi sekarang ya Bu? Bahkan tadi malam ada juga ibu ternyata ada anak yang mau bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara dia menyimpan dendam, kesal di hatinya waktu kecilnya sering dibully. Meren ada kekurangan anak ini, terus sering dicemoohin sama temannya. Ternyata dia pendem, gak pernah cerita ke ibunya. Nah, dan ditambah-tambah ibunya tadi ibu yang mendadak berubah. Jadi ke anaknya itu gak tahu bahwa anaknya itu sedang sakit mental. Ibunya tuh tegas bisa, gak sholat disetrap. Kalau jam segini harus ngaji apa? Ternyata ibu dia menulis di dalam ceritanya, kenapa aku mau bunuh diri?
Karena aku terlalu ditekan sama ibu saya. Gini zaman aing namanya Bu, didekan salah, dilembekin salah. Jadi kudu kumahanya Bu. Saya kira ibu ini tidak salah Bu. Keinginan anaknya supaya kuat, keinginan anaknya supaya tidak cengeng apa. Tapi ibu ini lupa bahwa dia punya sakit mental yang tidak diketahui. Berarti ibu teh harus cari tahu anak ini sehat enggak mentalnya. Dia ada apa masa lalunya Bu. Dan alhamdulillah setelah didekati itu baru mau bunuh diri. Alhamdulillah baru ketahuan bahwa dia teh mau bunuh diri. Terjadi langsung dipeluk, langsung diajak cari konselor. Ya pokoknya konsultan. Ini harus gimana? Ternyata ibu, ada anak-anak kita yang memang zaman sekarang itu yang mentalnya lemah. Dan itu tugas siapa Bu? Tugas psikiater, tugas psikolog. Kita psikolognya ibunya. Maka ibu-ibu orang Ciparai oke kudu palalinternya jadi psikolog keluarga. Ternyata kalau ngajarin anak-anak dalam keadaan mental lemah, bahkan nambah lemah. Yaitu pertolongan Allah masih ditolong tidak jadi bunuh diri. Udah punya asa tararegang kia tuh punya. Jadi kumaha ayeuna teh tadi mah pengen anak teh jadi ulama tak tinggi teh turunin. Jadi anak yang sukses di zaman sekarang Icu yang sukses turunkan ya Bu. Udah turunkan ya itulah minimal selamat aja. Selamat. Ternyata kuncinya yang pertama Bu. Kitanya yang harus sembuh. Seorang nenek yang punya mental yang lemah, punya penyakit hati lama menyimpan, itu akan menularkan ke anak. Kalau anak ibu dalam keadaan sakit mentalnya, itu akan menularkan ke cucu ibu. Jadi namanya turun-temurun. Kade nenek-nenek tong nularkeun penyakit mental. Penyakit mental itu tidak identik dengan nang ning, tidak. Tapi mental yang ada di hati, di sini penuh dengan kedendaman. Kalau ada rasa sakit yang lama disimpan, itu namanya nyiksa diri. Ibu mau menasehati anak, mau ngajarin anak dalam kondisi kita sakit mentalnya nggak bisa. Kalau sakit fisik mungkin nggak masalah Bu, dan itu mah sakit fisik. Tapi kalau sudah sakit mental menular ke anak. Makanya nomor satu berarti kita harus sehat. Ibu sehat. Dompet aya eusina. Alhamdulillah. Bu, dompet aya eusina Bu. Apakah ibu masih menyimpan luka hati? Halo. Ibu yang dalam berkeluarga itu lurus, mulus, peluang untuk menyimpan luka hati enggak ada, syukuri. Berarti ibu sehat. Kalau udah sehat mentalnya, tinggal optimal bagaimana mendidik anak-anak kita. Ibu ternyata mendidik anak sebagai peran ibu tuh enggak identik anak yang kecil-kecil. Anak kita yang udah gede pun kita masih berperan loh Bu. Benar gak Bu? Ibu sekarang sudah jadi nenek, apakah selesai? Anak-anak kita sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, berarti kita sudah punya cucu, gak ada masalah, tetap kita berperan Bu. Kalau yang anak ibu dari dulu ibunya serius, ngedidik anaknya full, ibunya dalam keadaan sehat, ilmunya juga mumpuni, masuk ke situ. Dapat anak tuh. Sekarang dia bisa mengarungi rumah tangga dengan benar. Ngedidik anaknya juga benar. Karena kitanya benar. Gimana kalau dulu kita tetap benar? Halo. Geus mah ibu teh mentalnya penyakitan. Ditambah dompet kosong. Suami juga gak berperan jadi bapaknya anak-anak. Lah geus eta lah Bu.
Maju kena, mundur kena, dompet kosong, hati kosong. Suami entah di mana, tak bertanggung jawab, ngurus anak. Lah, guys, saya tambah apa saya gitu. Boleh nggak ibu putus asa? Tidak boleh. Kalau ibu udah kondisi seperti itu, ibu putus asa, boro-boro kita bisa berperan jadi. Artinya apa? Kondisi apapun kalau di situ kita harus mandiri secara mental. Kumaha tuh teh abdi matos kaburu ini mental seperti ini kumaha tuh. Bisa sembuh, harus sembuh. Cara menyembuhkan dengan apa? Kita mah sudah caranya banyak. Sudah ada di Al-Quran. Ibu ingat-ingat dulu teh zaman paling berat menghadapi hidup. Asa belum sembuh hati teh. Sekarang ibu sembuhkan. Ibu yang sakit jantung, yang jantungnya udah hampir tidak bergerak, sekarang bisa sembuh bu. Pasang ring. Nah ibu kalau mentalnya masih sakit, pasang ring coba bu. Ternyata bisa sembuh. Iya, pasang ring nanti udah selesai pasang ring, ternyata masih bisa keluar negeri apa? Artinya apa? Sakit mental kita pun bisa sembuh. Sembuh butuh orang lain yang menyembuhkan atau mau diri kita yang menyembuhkan dengan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya yakin ibu-ibu yang sudah mengamalkan wasta'inu bis-sabri was-shalah ya Bu, di 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, ibu sering pengajian, udah tahu ilmunya. Kalau ada masalah dalam keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan anak, ibu bisa menyembuhkan diri sendiri. Tapi kalau dulu ibu belum sembuh, maka sekarang waktunya untuk menyembuhkan. Biar apa? Biar kita bisa berperan jadi seorang ibu, anak kita yang sudah menikah, kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Kalau cucu kita ikut mendidik, walaupun berapa persen enggak sepenuhnya, peran kita tetap masih berperan. Apalagi ibu di sini yang masih diamanai anak yang belum menikah. Jadi kuncinya satu. Kitanya harus sembuh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ibu kalau lagi kararsel jalan-jalan atau sholat? Oke, karena gue bela. Ibu kalau lagi kesel ketemu teman atau ambil air wudhu dulu baru sholat dulu. Kalau dari depan sih wajahnya pengen jalan-jalan dulu kayaknya. Boleh nggak? Boleh. Kita mah belum jadi wanita soleha seperti ibunya para ulama. Saya baca ya, ibunya Imam Syafi'i membesarkan anak sendiri, anak usia 7 tahun sudah hafal Quran, mau ketemu ulama kan harus bawa bekal bu. Ya udah gak punya suami, seorang istri dulu kerjanya apa gitu. Ya bisanya apa? Bisanya sholat. Seorang ibu punya anak tunanetra namanya Imam Bukhari. Gak kebayang dulu kalau anak ada yang tunanetra, operasi uangnya dari mana? Gak ada bapaknya bu. Tapi punya kekuatan doa, kekuatan mendekat kepada Allah. Itu anaknya, namanya Imam Bukhari. Lagi kecil gak bisa lihat, anaknya cerdas. Nanti dia kalau belajar hadis harus ketemu syekh. Perjalanannya jauh, gimana nanti dia harus ngerondang, kata ibunya. Saya gak tega lihat anakku, nanti ketemu ulama, dalam keadaan gak bisa lihat. Ya Rob, tolong berikan penglihatan buat anakku. Dia hidup sendiri, tapi punya doa yang mengguncang aras. Masya Allah. Saya nggak tahu syariatnya diapain. Apa dikasih minuman apa ya? Nggak ada ceritanya. Tapi dengan pertolongan Allah bisa melihat. Karena apa? Karena ibunya kuat mentalnya. Nggak menyek-menyek gini.
malangnya nasibku. Anakku tidak bisa melihat, iya mah pigagaleun hidup telah. Geus maneh nasibnya gak bisa lihat, geus bodoh we sekalian Bu. Bisa aja bicara gitu. Kalau ibunya gak kuat mental, tapi seorang ibu Imam Bukhari mantap, jarang. Jangan-jangan itu ya Bu ya. Tos baru nomor 1. Sudah habis waktunya belum? Belum. Baru nomor 1 Ibu. Nomor 2. Nah, jadi yang pertama tadi tentang penguat iman itu kuncinya ilmu. Ibu-ibu Masya Allah ini ahli-ahli ilmu lahnya pengawasan di mana-mana, tinggal praktek. Yang kedua, nah Ibu kalau kitanya mentalnya kuat, keimanannya kokoh, ilmunya terus belajar, terutama ilmu kehidupan, ilmu mengenal Allah. Nah baru yang kedua Ibu. Yang kedua, kita ini harus berani menghadapi masalah anak. Halo Ibu, Ibu ada Raya? Ibu udah kuat imannya, ibadahnya kuat apa? Lihat anak teh, lihat cucu, lihat menantu teh, polos we. Ada anak yang rada-rada nakal, kayak dia dapat hidayah sendiri. Ibu boleh kayak gitu? Enggak. Seorang ibu, seorang nenek, dia harus berani melihat kupu-kupu datang. Ya, artinya apa Bu? Kita ini harus berpikir jernih, berpikir realistis, tidak boleh cuek, tidak boleh cuek. Artinya apa? Kita harus berani melihat realita. Karena apa? Karena ibu tidak berani melihat realita. Ibu kalau dibiarkan ada kemungkaran, ibu tidak mendoakan, ibu tidak berbuat sesuatu. Nanti kalau ada apa-apa berarti yang salah siapa? Kita. Ibu punya rumah nih. Ibu garadu bumi? Garadu. Alhamdulillah. Ibu punya rumah. Di sini musim hujan enggak? Enggak. Waktu musim hujan ya. Hujan, angin. Brok. Ibu teh gini we. Abdi mah bade sabar we. Keun bocor antep we. Kena angin bocor ngagubrak ibu teh tidur we. Itu namanya cuek. Tidak boleh seperti itu. Kalau rumah kena hujan, kena angin, ngegebruk, ibu mikirnya gimana? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah saya ambruk seperti ini. Ibu bangun. Kalau ibu masih ada suami, Pak, harus gimana ini? Kalau nggak ada si bapak, ibu naik ke genting. Ibu udah ini tidak bisa naik ke genting, ke tetangga minta tolong, Bu. Iya. Tapi tidak boleh juga begini, Bu. Lihat ambruk rumahnya karena hujan apa, ibu teh langsung pingsan ngadeg-deg. Tidak, lebih baik aku mati aja sekarang. Suami tidak ada, rumah sudah ambruk, uang tidak ada, aku mah putus asa we. Itu namanya putus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sama lihat anak, Bu. Sama saya juga, ibu-ibu ya. Tidak identik seorang ustazah, langsung anaknya soleh, langsung anaknya nur. Terame atuh Bu, tidak ada pekerjaan. Biar apa? Biar sama-sama kita berjuang gitu. Pas lihat ternyata itu kita harus kuat dulu mental kita supaya siap menerima keadaan. Realitanya seperti ini. Rumah saya ini bocor, kalau bocor harus gimana? Oh, berarti harus melihat realita, harus disikapi dengan bijak. Mungkin ada ibu-ibu yang
melihat anaknya, kenapa ya anak saya kok ente akur dengan bapaknya. Ada seorang ibu ya cuek, kedua kayak cager sorangan. Ibu kan harus mikir gimana caranya. Ibu cari tahu, tanya ke anaknya, nak kenapa sih kesel sama, wah si bapak mah kasar, dari dulu keras, saya udah sakit hati jadi anak. Terus udah gitu, cep. Ibu rekam, kasihan ya. Ternyata anak teh baru bilang sekarang, padahal dia teh usia udah 25 tahun. Jadi selama ini kemana aja si bapaknya? Ibu jangan langsung awas si bapak. Saya mau bilang sama Pak, ternyata anak bapak teh nyeri hati ku si bapak. Ibu dijekuk ibu kalau kayak gitu langsung. Pelan-pelan anak dulu diceritain gini, ibu dengar, sing sabar ya nak, emang bapak mah punya karakter tapi tetap gak banyak kebaikannya. Coba nanti mama lihat situasi, mau ngobrol sama bapak pelan-pelan, bisi nanti mama juga digendir ku si bapak. Kita masalahnya ibu jadi geng ya, pelan-pelan. Itu kan masalah bu. Andaikan seorang anak bermusuhan sama ayahnya, anak menyimpan dendam, tidak mau memaafkan, ayahnya juga enggak sadar bahwa dia sudah berbuat salah kepada anaknya, kita berarti belum berperan jadi ibu, bu. Bismillah, ibu sholat sunnah dulu 2 rakaat, Robi sorry, keburu lupa ibu tanya. Tapi kan udah siap mental ibu. Bismillah ya Allah, mau bicara sama si bapak. Pak, punten kalau menyinggung perasaan. Gini sih anak-anak kita teh takut sama bapak teh. Bapak kan usia udah tak muda lagi. Urang beberes bareng-bareng ya. Mama juga banyak kekurangan. Kayaknya budak teh butuh belayan, butuh kasih. Apa? Anak-anak kesini. Cuk. Punten. Tapi bapak-bapak punten ya bu, biasanya kalau istrinya cara bicaranya dengan bijak, ingin menyelesaikan masalah, marahnya tuh seketika. Besok-besoknya dia akan bilang ke temannya teh, istri saya masya Allah masih tahu sama saya, tapi enggak pernah bilang ke istri, benar teh? Tapi kan ujian keikhlasan ya, itu kan harus selesai. Andaikan ibu jadi jalan menyatukan anak ibu dengan suami ibu, terus jadi perbaikan, semuanya jadi lebih, ibu pahlawan. Dugi ke jam sabaraha ya teh? Jam 11. Sok ibu mikir masing-masing masalah masing-masing ya, nanti curhat. Saya mah kayaknya bukan masalah itu, saya mah anak tuh malah kurang dekat sama saya. Ada nggak bu? Anak yang malah kurang hangat dengan ibunya. Nah ibu jangan dulu marahin anak lah bu. Jangan-jangan ibu pernah anak ibu ngobrol sama ibu. Oh mama, aku punya pacar. Sekarang putus. Apa kamu? Ternyata kamu pacaran. Mama tuh gak suka dengan pacaran. Nanti kamu gimana kalau hamil di luar nikah? Udah hamil di luar nikah, nanti bayinya mau disimpan di mana? Terlalu emosional menyikapinya. Jadi anak gak mau bicara lagi. Pas udah gitu anaknya gak mau bicara. Ibu itu pun masalah. Yang hebat itu bu, ibu sama anak, baik anak yang sudah menikah atau anak yang belum menikah, uplak kalau ngobrol. Ya, uplak zaman sekarang beda dengan dulu. Kita dulu kalau dinasihatin sama orang tua, nih harus sholat, kalau nggak sholat nanti dikerem di luar, nggak boleh masuk rumah, itu nurut gitu. Nggak boleh pacaran, kalau ketahuan pacaran nanti gimana lah disetrap gimana. Anak sekarang nggak bisa. Ternyata anak sekarang mah harus hangat kalau kita ngobrol. Halo, siap ibu jadi ibu? Insyaallah siap ya jadi uplak ngobrol.
Jadi caranya kalau ngobrol di situ teh jangan terlalu jauh ceritanya. Jadi kalau misalnya ketemu sama anak yang udah nikah, zaman sekarang lagi cerita tentang usaha, ibu ikut cerita tentang usaha. Mama, aku sedang merintis usaha apa? Catering misalnya gitu. Nah, kalau usaha catering jangan kamalinaan, sekedap deui maot, can naon udah diajak kana mau. Gak akan mau bicara lagi. Itu langsung didek gitu. Kalau dia lagi cerita tentang usaha, usaha itu mama asal ada pengalaman dulu. Kalau usaha teh gini-gini, sebelum bikin usaha doa dulu, belajar dari yang usaha dan harus siap nanti kalau usaha teh gagal dulu. Yuk orang dibantu sama mama, bantu doa. Sok gimana modalnya dari mana apa, kan didukung bu. Untuk langsung adek kayak ayah riba, langsung kena riba nanti itu mah. Enggak langsung nanti kalau bikin usaha hati-hati sholatnya malah jangan sampai ketinggalan nanti neraka. Aduh belum apa-apa, jadi harus ikut dulu. Namanya apa cek bahasa Sunda mah malapah geda. Ari di Ciparai ada nggak anak yang kena narkoba? Ada atau terang? Jika tadi ibu-ibu teh terang jika nama eta rumah bocor diantep bocor, tapi mudah-mudahan memang tidak ada ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya mah kalau kayak narkoba gitu mah di kota. Kenapa? Biasanya anak-anak sekarang kan, apalagi misalnya dari keluarga kaya yang orang tuanya sibuk, kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia akan mencari kebahagiaan. Nah mencari kebahagiaannya itu biasanya ketemu temannya. Nah temannya sama kasusnya, kosong di rumahnya. Orang tuanya hanya ngasih uang aja, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Dia nyari, nanti temennya ngajak, sok cobain. Kamu daripada pusing dengan orang tua kamu kurang perhatian, kamu banyak uang, udah ikut saya, sok dikasih. Itu pilnya kecil kayak gitu. Kadang disimpannya di sepatu, kadang di pot bunga katanya gitu. Pas udah nyoba sekali ternyata halusinasi, senang. Tapi nanti kan otaknya tuh jadi terganggu. Nah kalau yang seperti itu seperti apa? Nah kalau ibu mudah-mudahan tidak ada ya yang kena narkoba. Nah kembali lagi tadi, andaikan ibu punya anak yang narkoba, kalau memang udah ketahuan narkoba, ibu tidak boleh panik. Gak boleh panik, gak boleh gitu. Kamu narkoba, kamu neraka. Jangan. Karena kalau anak seperti itu udah jelas kurang kasih sayang orang tua, dimarahin sama orang, nanti dia makin jahat, makin nakal. Kalau yang udah seperti itu ketahuan, tahan, tidak boleh emosional, tapi tetap harus diatasi. Bu, ibu, mungkin kalau narkoba agak jarang mungkin di sini. Tapi gimana kalau anak kita misalnya maaf, tiba-tiba bilang jujur, kenapa? Nah, kayak gitu kok kayak mual-mual, kayaknya telat apa? Telat men. Berarti kamu hamil? Itu tahan. Karena biasanya kita kalau lihat anak berbuat itu langsung kamu hamil berarti gimana neraka? Wah, itu anak makin menjauh. Disitulah pentingnya kesabaran seorang ibu. Bukan sabar karena senang dengan perbuatannya, bukan. Sabar supaya anak tidak menjauh. Di Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Rasulullah ibu lihat seorang kakek Yahudi yang marah-marah ketika disuapin oleh Rasul, dikasih makanan dengan lembutnya. Terus si kakek Yahudi itu malah apa coba? Jangan deketi Muhammad, orang gila. Dia nggak bisa lihat kan gitu. Kesel banget kepada Muhammad. Padahal yang nyuapin itu adalah seorang Muhammad. Apa itu artinya buat kita? Kita tidak akan bisa memasukkan kepada anak kita nasihat yang baik kalau kita awali dengan emosi. Dan emosi di situ karena ada pemicunya. Insya Allah ibu, saya punya cerita nyata. Ada seorang ibu
Anaknya kuliah di sebuah tempat lah Bu. Nah ibunya bilang gini, nak boleh nggak mama nengok? Nggak boleh mah, nggak usah. Aku udah mandiri. Ibunya teh seorang pemuka agama. Aneh katanya. Orang lain mah kalau ditengok ibu teh senang ya Bu. Ah kangen sama kamu. Ah nggak usah. Nyari tahu sih ibu teh Bu. Nyari tahu alamatnya berangkat. Ibu apa yang terjadi. Ternyata sampai ke kosannya itu. Di kosannya teh ada 2 kamar. Pas udah 2 kamar itu. Masuk. Ibu datang. Biasa disuruh. Bu. Pas sedang bertamu, sedang duduk sama anaknya. Tiba-tiba ada suara bayi di kamar sebelah. Bayi siapa? Dia malu. Takut. Maafin ibu. Itu anak aku. Suaminya di mana? Di luar nikah. Kenapa aku tidak mau ditengok sama ibu? Kebayang gak Bu? Tahu-taunya anaknya ada di situ. Nelfon sama saya ibunya. Teh harus gimana saya? Saya pemuka agama, saya penceramah. Oh, dibawa kemana ini muka saya? Ibu, ini kondisi yang sulit. Bagi seorang ibu pasti berat. Pengennya nunjuk-nunjuk, pengennya gak ngaku anak, udah bikin malu. Tidak menyelesaikan masalah. Ini sudah terjadi. Ibu maafkan anak ibu. Maafkan anak ibu, peluk anak ibu, ajak diskusi. Ternyata dia pacaran selama kuliah dan laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Pergi entah kemana, udah hamil, dia tidak mau bilang ke orang tuanya, takut jadi melukai hati ibu. Sekarang sudah terjadi. Masya Allah Bu, dengan pertolongan Allah si ibu ini curhat sama saya dan saya mau nahan diri katanya. Saya menyelamatkan anak saya. Biarkan si laki-laki itu dia pergi entah kemana. Yang penting anak saya selamat. Terus dibawa sama anaknya Bu. Dibawa ke rumahnya. Terus anaknya diasuh sama neneknya. Gak apa-apa, saya mau membesarkan cucu saya. Cucu ini tidak bersalah. Yang bersalah ibu bapaknya. Saya ingin nyelamatin anak saya. Nah, gak apa-apa, anak kamu dibesarkan sama ibu. Gak tahu bapaknya di mana. Gak apa-apa, saya mau didik. Udah itu dianggap jadi anak asuh. Jadi orang sekelilingnya tetangga disangkanya anak angkat. Padahal kata incuna. Nah, terus ibunya gimana? Kamu mau gimana? Nangis saja merasa nyesek gitu ya. Saya udah bersalah sama ibu, apalagi pemuka agama kan. Dan kamu mau nggak pesantren? Pesantren lah Bu di Bandung. Saya udah pesantren, dia banyak tobat, belajar agama, ngafalin Quran, pokoknya belajar agama, Masya Allah, Masya Allah. Setahun 2 tahun, Bu, yang namanya jodoh ya, ada yang mau sama dia. Boleh nggak nanti kalau nikah sama jejaka. Saya bilang yang penting jujur. Kalau dia benar-benar mau menikahi lillahi ta'ala akan menerima apa adanya. Masa lalu biarlah berlalu. Ya katanya. Anak saya jujur, saya udah punya anak. Saya hamil di luar nikah. Bapaknya anak ini kabur kemana. Kalau kamu masih mau sama saya, bismillah. Nikah Bu. Beberapa tahun yang lalu datang ke rumah saya. Anak yang diasuh sama neneknya. Lucu, udah gede. Ibunya bikin lembaran baru. Ini ibu yang hebat. Bisa menahan diri. Satu. Menahan diri. Karena ingin nyelamatin anaknya. Yang kedua, realita. Ini konflik. Ini masalah. Gak boleh lari dari masalah. Ternyata dia hadapi, dia konsultasi kepada orang yang tepat. Mungkin kalau konsultasinya kepada orang yang gak tepat, udahlah. Usir aja itu anak, udah anak durhaka. Nambah hancur ya Bu. Kita bukan berdoa anak kita jadi hamil di luar nikah, bukannya Bu. Tapi ada kondisi yang emang kita gak ada pilihan. Itulah perjuangan seorang ibu. Kalau anak kita udah soleh, udah baik, kita tinggal sujud syukur. Tapi ketika ada masalah yang berat, kita harus jadi pahlawan. Taragang terus ibu-ibu ya.
Masya Allah, Masya Allah ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ya, begitu. Jadi dua tadi siap dengan kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga, itu baru yang ketiga Bu. Kita sebagai seorang ibu, kalau ada konflik udah selesai satu persatu ya Bu, beres satu persatu. Kita kan enggak puas dengan apa yang ada. Makanya dengan semangat terus mencari ilmu, terus diamalin, itu akan menjadi warisan yang mahal buat anak-anak kita. Mungkin kita enggak yang hafal 30 juz, enggak hafal ribuan hadis dari JOG itu tamat-tamat ya Bu ya hadis teh. Tapi dari ilmu yang terus didapat, dicatat, terus diamalin, kan ada ruhnya ya. Sehingga ilmu yang kita amalkan ada pada diri kita itu akan jadi warisan buat anak-anak. Tidak ada warisan yang paling mahal Bu buat anak kita kecuali ilmu yang bermanfaat. Kita kalau mewariskan sawah, satu anak ada 3 misalnya, ibu kita meninggal punya sawah 6 kotak, 3-nya perempuan semuanya, dapatnya 2 kotak bisa habis. Benar nggak Bu? Atau ibu punya rumah 5 lantai, dijual harganya 5 miliar, anak 5, perempuan semua, dapat 1 miliar, habis dalam sekejap juga. Kita meninggal dibagiin nanti oleh anak, ada yang memang dibeliin rumah lagi, ada yang oleh anak dibeliin mobil, ada yang dibeliin senang-senang, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, setahun 2 tahun habis. Tapi ilmu yang ada pada diri kita itu biasanya warisan yang tidak akan terputus. Saya dapat pelajaran dari ibu saya dulu. Ibu saya itu paling senang kalau dapat oleh-oleh dari Bandung ya Bu. Saya kirim anggur, buah-buahan apa, itu diplastikin Bu. Anggurnya 3 biji, jeruk 1 keliling sendiri dianterin ke tetangga. Ya oleh-oleh dari Bandung. Saya sampai sekarang belum bisa kayak gitu. Tapi suka keinget gitu. Jadi kalau punya apa-apa dibagiin semua kebagian. Itu tetangganya ada berapa puluh rumah cuma. Kita kalau ngasih ke tetangga paling 5 rumahan sebelahnya. Padahal enggak yang sekilo gitu. Tapi ternyata enggak nyuruh saya, enggak nyuruh beliau sendiri. Ternyata silaturahim. Terus ibu saya meninggal, kehilangan semua. Nggak ada yang ngirim kurma kalau Ramadan. Nggak ada yang ngirim anggur lagi, nggak ada yang ngirim beras. Kehilangan tuh. Ternyata nggak harus yang beras 25 kilo, sekilo. Itu ilmu yang bermanfaat. Terus ada seorang ustadz, dia terkesan dengan ilmunya. Ibunya bukan ustazah. Ibu itu bukan penghafal Quran yang ngolotok gitu, biasa-biasa, ngaos biasa, asa ayah-ayah. Tapi ibu ini katanya, kalau mangga berbuah di rumahnya, anak-anaknya itu, termasuk ustadz itu, suruh ngambilin mangga semua, ngambilin. Terus udah ngambilin mangga semua sampai bersih semua, dicuciin. Udah dicuciin, siapkan kantong keresek. Siapkan. Itu dikeresekin yang bagus-bagus, disisain yang petot-petot Bu. Kata ibunya teh, kata si emaknya teh, nah anterin ini buah yang bagus-bagus ke tetangga. Terus kata anaknya teh, ay emak cenah, buat kita yang mana? Habis dikeresekin semua dianterin. Terus kata emaknya teh, kita mah cukup yang petot aja. Kalau ngasih harus yang bagus. Jangan yang petot dikasih, petot juga kan tinggal dipotong katanya yang petot. Kan sebelahnya nggak petot, kan sama rasanya. Kata Ustaz, ini warisan ilmu seorang ibu. Yang lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan orang berbuat baik sebelum dia memberi apa yang dia cintai. Gitu Ibu, ngartos tuh. Masya Allah.
Ini ibu itu asli. Ya mungkin dia bukan hanya buah-buahan, mungkin dia kalau punya uang buat dianya secukupnya. Nanti kalau ada sisanya beli kerudung yang bagus-bagus, bagiin. Jangan ngasih kerudung yang sudah robek, yang beler. Baju daster yang sudah lepek, kelek nangge geus rarombe, dikasihin. Orang juga nggak mau pakai. Kalau ibu mau pakainya yang bagus, kasih juga yang bagus. Aduh, asa katembaknya. Halo, Bu. Makanya kalau ibu pengen surga, nggak sudah. Begitu aja. Baik, ibu-ibu kita ngobrol ya Bu ya. 3 tadi PR-nya. Jadilah ibu yang kuat imannya, mantap imannya. Yang kedua, siap menghadapi realita yang harus dihadapi. Cari solusi. Gak cukup doa, gak cukup tawakal. Kita harus ada ikhtiar. Yang ketiga, wariskan ilmu yang bermanfaat. Yang ilmunya ada pada diri kita. Akan terkenang selalu. Ada di Quran doanya. Supaya kita mewariskan sesuatu yang baik. Doa Nabi Ibrahim kalau salah. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Asy-Syu'ara surat ke-26. Ini ada halaman 371. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. 84. Ya, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, jadi diceritain kita tuh yang baik-baik, terutama oleh orang-orang terdekat. Ibu saya dulu yang ngajarin sedekah, ibu saya yang ngajarin tahajud, ibu saya yang ngajarin kuat menghadapi ujian, ibu saya yang ngajarin kelembutan, ibu saya yang ngajarin. Ternyata warisan yang mahal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa ngamalin ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum tanya jawab ada sunduk donasi untuk pesantren Darul Mutmainah dan rumah singgah Akhlakul Fitrah. Ada rumah singgah Akhlakul Fitrah sebelum ditutup doa. Baik ibu yang punya rezeki, kalau yang nggak ada nggak apa-apa ya Bu ya. Bisi untuk beli beras tidak usah. Untuk beli beras, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Astaghfirullah Rabbana. Siap. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma
واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة nasuha. Lajeng teh. Siap-siap ibu yang mau nanya, dapat hadiah kerudung dari teteh. Ibu yang mau kerudung kain ini ada di belakang promosi. Ini mah hadiah 2. Jung yang mau nanya. Sekarang ibu. Asal. Maaf. Ini aja. Yang gampang ya bu ya pertanyaan. Bebas pertanyaan 2 aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadadek. Izin Ustazah mau bertanya. Seorang ibu itu ucapannya doa ya. Baik itu doa, maksudnya ucapannya suka menjadi doa. Nah, kadang-kadang seorang ibu ini dengan tidak disadari, dia kadang-kadang mengucapkan kata-kata sumpah kepada anaknya. Seperti kisah Juraij ya, celaka gara-gara ada sumpah dari ibunya. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalkan ibu ini dengan spontan mengucapkan kata-kata sumpah, tetapi pada detik itu juga dia sadar kemudian beristighfar. Apakah sumpahnya itu masih berlaku atau bagaimana? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ibu-ibunya kalau lagi gak enak, lagi marah tuh tahan, harus ta'awuz. Karena kalau nyumpah gitu teh kalau lagi tidak terkendali. Bukan hanya ke anak nyumpah, ke suami juga ada kejadian bu. Dia kesal sama suaminya, marah ke suami. Kamu si lumpuh. Itu diaminkan oleh malaikat. Emang salah sih suaminya, bikin sakit hati. Kan orang yang dizolimi sekali bilang lumpuh, jadi itu lumpuh. Lumpuh lah benar si suaminya teh. Pas udah lumpuh, udah sebelum lumpuh enggak. Jadi sebelum lumpuh itu ya udahlah yang namanya dia berbuat serong sama perempuan lain, cerai, ujungnya karena ditinggalin oleh istri-istrinya yang mengganggu, akhirnya dia penyakitan, lumpuh. Setelah lumpuh apa? Hayang balikan. Salah sendiri dulu didoain lumpuh. Tapi damernya punya anaknya mendukung lah karunya cenah si bapak geus tobat sudah ampun mau balik lagi pengen diurus, anaknya mendukung untuk balik lagi, akhirnya diterima dengan kelumpuhannya. Makanya ibu jangan mendoakan lumpuh. Sing benghar, sing soleh kalau lagi dizolimi, disakiti doanya mustajab. Sing ke Mekah, saya mau ke Mekah, ibu lagi doa anak-anak hafid Quran. Tapi memang susah kalau lagi ngambek mah. Ya gitu ya. Tapi tadi kalau udah keburu misalnya karena saking gak sabarnya gak keburu, itu bayar kafarah. Ada di surat Al-Maidah. Ibu udah keburu nyumpah. Memang di kafarah di Quran ini tuh surat Al-Maidah tuh kalau kita ibu sumpah ini saking kesannya ke tetangga. Ibu tadinya anak ibu mau nikah sama anak tetangga, terus gak jadi, ibu sumpah, pokoknya anak saya mau sampai kapanpun nikah sama anak tetangga, udah keburu sakit hati. Ternyata sebulan kemudian anaknya teh pacaran lagi, bukan pacaran sih, deketan lagi, tapi ibu udah nyumpah, gak akan anak saya dinikahkan sama anak tetangga, udah sakit hati. Orang bisa berubah. Nah ibu kalau udah sumpah seperti itu, tetap ibu malah menikahkan anak sama anak tetangga, ibu bayar kafarah sama seperti sumpah tadi nyumpah ya. Nah kafarahnya apa? Bayar fidyah ya 10 orang fakir miskin. Coba lihat Bu Al-Maidah, ibu biar tahu ya. Al-Maidah 80 berapa ya? Sebentar.
ibu pernah sumpah dulu zaman ibu belum menerima suami ibu. Jadi hati mau balik lagi jadi suami. Ibu balik deh ibu. Nah itu kudu bayar kafarah. Makanya tong sumpah-sumpahan ya. Jangan sumpah-sumpahan. Mau balik deh tapi kair hage. 7 turunan keburu maut ya bu. Surat Al-Maidah ayat 89. 89 ibu catat. Ibu ingat-ingat, karena kalau udah sumpah itu nanti mata ke kitanya. Gak boleh nyumpah ke anak, gak boleh nyumpah kepada diri sendiri yang tidak dipenuhi. Misal gini, anak ibu saking punya harapan. Kalau anak saya lulus masuk ITB misal, nanti bakal umroh. Ibu boro-boro bayar umroh, uangnya nggak ada. Sampai sekarang ibu belum ngeumrohin dan nggak tahu ngumrohinnya kapan. Ibu bayar kafarah. Ini ada, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin. Ibu kalau memberi makan 10 orang miskin, ibu sesuai dengan yang makan ibu. Kalau ibu rewoknya sehari tuang 3 kali makan 100.000, 3 kali 100 berarti kali 10 hari berarti 1 juta. Tapi kalau ibu sehari nangirit, ibu malah tempe nya 10.000, 30.000, 30 kali 10, 300.000. Nah, kalau di sini makan ya yang biasa kamu berikan kepada kurangmu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba saya mau udah nggak ada ya bu, atau tidak mampu melakukannya maka saum 3 hari, itulah kafarah sumpahmu. Saum 3 hari. Boleh dicicil, saya mata uang buat makan keluarga aja kurang, saum mah insya Allah sadaya kuat. Teteh saya mah uang gak ada, saum terkuat dak mah kronis. Geselai sama maut tuh. Gak kita jangan mendoakan maut. Kalau di luar kemampuan Maya, Rasul juga tidak memaksa. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Ibu dapat hadiah, kudu milih hadiah dari Teteh Maya. Mana bu? Nu cantik deh. Masya Allah. Tanah jangan. Milih. Ya, baik. Ibu, ya baik yang belakang. Nanti ibu satu lagi ya. Mungkin hanya 3 orang ya bu ya. Siapa ibu? Oh, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang Teh Ustazah cantik soleha. Amin amin. Sesuai tema kita hari ini, peran seorang ibu membawa keluarga bahagia, sekalipun peran seorang ibu tidak pernah dihargai. Ustazah, kadang dalam rumah tangga kita merasa lelah, capek, jenuh. Apakah itu salah? Saya alhamdulillah punya anak 3, punya anak kembar udah dewasa. Kalau lagi dinasehati, kalau lagi bersama itu suka bilang gini, jempe Bu Ustazah ke ceramah. Kadang naon sih gitunya. Satu lagi, dalam Islam ada bulan Dzulhijjah, ada 9 hari pertama kita diwajibkan untuk puasa sunnah ya. Kita mau puasa tapi punya kodok. Apakah harus kodok heula atau puasa yang 2 hari aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu sing salobar. Bu, yang nasihatin anak disangka penceramah. Si mamah teh bawel ari cicing dak kudu bicara ya bu. Ibu ingat bagaimana Nabi Nuh loh bu, 950 tahun. Nabi Nuh Rasul 950 tahun hanya 70 orang yang beriman. Yang tadi tidak beriman itu anaknya sendiri. Tapi enggak pernah menyerah. Kita pun begitu. Enggak tahu kapan waktunya anak nurut. Kapan waktunya anak soleh. Dan itu hak Allah. Ibu lihat di surat Al-Qasas 56. Ibu guguleran.
ngana sehat sampai doer ibu ya. 1000 kali kalau belum dapat hidayah dari Allah mah gak bisa. Dan tugas kita mah mendidik. Ibu jangan jenuh bu. Ibu kalau jenuh jalan-jalan ke pengajian nanti pulang dari sini jajan bu. Boleh gitu teh kalau capek ngurus anak meni asa uang kurang suami nggak mendukung. Ibu boleh nggak healing? Boleh ibu. Dan kita mah manusia biasa. Ibu dulu zaman Rasul katanya ya, baru perang, baru pulang, masih berdarah-darah, udah ada panggilan perang lagi bu. Itu katanya kalau jalan perang itu kan pakai unta, ada yang jalan kaki masih berdarah-darah, berangkat. Ada capeknya mah ada. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah dekat. Itu kata Allah gitu. Padahal belum tahu kapan pertolongan Allah bu. Halo ibu. Ngapain dulu katanya para sahabat? Istirahat dulu, minum-minum, makan-makan, bercanda-canda sebelum perang. Kita perangnya bukan ke medan tempur. Perangnya kita mah menghadapi anak nu teu nurut, anu ngalelewek. Bahkan sekarang mah anak sekarang ibu bicara A, dia mah bicara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ibu kalau anak ngegang, jangan sarwana. Anak melotot, ibu lebih melotot lagi. Atuh duel bu, ngelehan. Tapi ngelehannya ku iman. Nanti suatu saat anak akan merasa kehilangan kebaikan seorang ibu. Jadi ibu healing. Nanti habis dari sini jajan bakso lain sebagainya. Gak usah yang mahal-mahal. Nambah stres ya bu. Cukup bikin lotek ya bu. Ngalotek, sanu hanet, aya gepuk, segera. Ketemu teman. Healing kita mah ya, paling sering ke pengajian ya bu. Lamun ibu bingung ngangge acuk hidung we teh kudu ganti-ganti bu. Saya kalau ceramah bajunya putih bu. Ya senang aja, nyaman, kerudungnya malah beli murah gitu. Baju putih, kalau hari-hari baju hitam. Baju hitam mah nggak tahu mahal, nggak tahu nggak sama hitam. Benar ya bu? Nah yang suka rumit mah kita sendiri. Ih baju mana ieu we, teh aya nomor hatiin bu. Ya manusiawi lah pengen ganti, pengen apa. Tapi tidak harus wah. Nah jadi ibu jangan capek ya bu. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam kelemahan bagi orang-orang yang beriman. Maka keimanan tuh harus disiram terus, dicas. Kayak emas, kadang-kadang nanti redup, disipuh lagi, redup, disipuh lagi, terus mengkilat. Ya mengkilat itu dengan apa? Ilmu yang diamalkan. Mana ibu? Semangat? Kayaknya hadiah? Halo, atas hadiah. Terakhir satu lagi. Ibu tos jam 11 gara araruih. Oh enggak ada, satu. Ibu yang belum kepilih harus bahagia ya bu ya, jangan sakit hati. Silakan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadzah. Ustadzah, saya mungkin salah satu penggemar berat Ustadzah. Jangan terlalu berat. Biasa aja. Mau bertanya. Saya punya anak laki-laki, anak saya dua-duanya laki-laki. Yang pertama itu sudah berusia 29 tahun. Saya suka memberi nasihat, suka bertanya kepada anak saya, kapan AA nikah? Sampai sekarang belum menikah gitu, belum ada pasangan sampai dengan usia 29. Apakah saya salah jika saya sering menanyakan AA kapan nikah, dan saya selalu memberi syarat, AA kalau nanti AA nikah cari calon istri yang berhijab, yang berkerudung, yang suka ngaji, yang orang tuanya suka ya yang baik-baik lah, keturunan yang baik. Apakah semua itu yang saya sarankan, nasihatkan ke anak saya
tidak akan merusak mental anak saya, Ustazah. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu saya tanya. Kalau Ibu nanya ke anak Ibu, Ibu roman anaknya kecewa, senang atau biasa-biasa? Oh berarti senang itu Mbak ditanya. Nah, kalau anaknya senang ditanya begitu berarti nggak apa-apa Ibu nanya. Tapi kalau pas nanya kapan nikah, menikah kesel ditanya berarti udah. Jadi Ibu lihat respon anak. Lihat respon anak, kalau dia senang ditanya itu malah ketawa-ketawa, bagus. Tapi tetap kita yang mengerti. Ternyata Ibu anak tuh kalau ditekan-tekan terlalu sering dia tuh nggak suka. Jadi makanya Ibu kalau mau bicara ke anaknya yang perlu nggak ya saya bicara, minta dulu sama Allah. Tapi sok tidak minta dulu ya, kita udah plus gitu. Nanti mah harus mikir dulu Ibu sebelum bicara. Kira-kira penting nggak saya bicara sama anak saya? Kayaknya nggak penting. Nanti nunggu waktu yang pas. Oh ternyata kalau saya bicara begini anaknya meresponnya nggak baik, ya udah tahan dulu. Jadi ada tarik ulur gitu Bu. Ibu kalau senang teruskan, ya secukupnya, seperlunya, jangan keseringan, jangan juga enggak. Karena kalau enggak berarti kita tidak mendakwahkan sesuatu yang baik. Dan kita kalau mau bicara itu harus dalam keadaan enak Bu. Kalau enggak enak tuh suka nyepet. Kamu teh udah 29 tahun, tuh teman kamu udah pada bawa anak, kamu belum ada anak, kamu teh gimana sih? Terlaku gitu, ditolak wae, itu teh nyeri Bu. Harus bahasanya bahasa yang memotivasi. Kamu udah 29 tahun kayaknya ada lah yang mau sama kamu kan baik, kamu semangat, insya Allah sama mama didoain. Yang soleha, yang menutup aurat keren gitu, harus yang baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat hadiah? Berarti 3 hadiah dari Teteh. Ibu kalau yang mau umroh sama Teteh boleh ya? Bulan Agustus terakhir pendaftaran bulan Juni. Sekarang baru masuk Juni ya. Kalau mau umroh sama Teteh boleh. Tapi bayar ya Bu ya, bayar. Nah, jadi sekarang tuh ya, jadi pesawatnya lagi naik Ibu, pesawat naik. Tapi dah rezeki mah ada aja Bu. Kalau Ibu udah niat berangkat insya Allah. Memang sekarang pesawat itu naik-naikan Bu. Tapi jangan takut lah kalau ada rezekinya mah. Umroh teh buat apa sih Bu? Ngecas. Saya mah suka beda lah di sana ya. Fihi ayatum bainatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ada tempat yang kalau Ibu ada di makam Ibrahim itu aman, damai hati. Bukan makom tempat Nabi Ibrahim dulu membangun Ka'bah. Kenapa? Karena itu kan ada rumah suci yang Allah bangun dari sejak Nabi Adam, terus kena banjir, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim, bukan menyembah Ka'bah Bu. Mengingatkan kita ada Allah yang menguasai Ka'bah. Pusat bumi Bu, Ka'bah itu pusat bumi, itu setiap hari bayangkan Bu, tawaf di situ dan malaikat berpuluh-puluh ribu tawaf. Kalau udah selesai tawaf, para malaikat tuh naik ke Baitul Ma'mur. Itu makhluk Allah yang disucikan Allah, yang dimuliakan. Kita mau ikut di situ. Ikut berada di lingkungan yang banyak para malaikat bertasbih dan tidak pernah pulang lagi. Nambah dari seluruh dunia ini yang datang haji, umroh berkali-kali, kita ikut di dalamnya. Warka'u ma'arroki'in. Harapan kita ya yang berangkat umrah tuh ngecas kayak tadi. Ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah umroh, kan ada perjuangan, mengeluarkan harta, tenaga di sana, kita tobat, kita doa, pulang dari sana nambah kuat iman. Terus yang kedua apa? Doa kita mustajab. Di sini Ibu mustajab, apalagi di sana, di multazam, di tempat sa'i. Ibu nanti di tempat sa'i itu dapat hikmah besar. Bagaimana auranya Sayyidah Hajar Bu. Itu tuh
Oh iya, saya tuh sebagai wanita harus kokoh seperti Sayyidah Hajar supaya bisa mewariskan air zam-zam yang manfaat. Saya mungkin kita nggak mewariskan air zam-zam, tapi mewariskan ilmu buat anak. Anaknya soleh, menyebarkan ilmu, menebarkan ilmu alif ba tasa buat tetangga. Manfaat itu sama dengan air zam-zam ya Bu. Tapi itu ada di Makkah. Mangga bisa ada yang mau ikut sama Teteh bareng. Baik, alhamdulillah. Harganya saya tidak sanggup menyebutkan harga. Bisa jualan. Alhamdulillah Ibu atos ya Bu gerak uih atuh naon hiji apa tadi Bu? Hilap deui. Nomor 1 dikasih zikirnya ya sama Teteh. Zikirnya La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sing enak itu nguatin ya. Terus yang kedua melihat realita tuh, ya Allah ya Fattah, wahai Allah yang membukakan hikmah pintu pertolongan Allah. Berarti Ibu dapat PR-nya La ilaha illallah. Yang kedua ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Yang ketiga supaya kita bisa mewariskan ilmu, ya Allah ya Alim. Ya Allah ya Alim, Ya Allah ya Alim, Ya Allah ya Alim, Ya Allah ya Alim. Wahai Allah yang mengaruniakan ilmu kepada hambamu, semoga hambamu menjadi orang yang bisa menebarkan ilmu, khususnya buat anak-anak. Ya Allah ya Alim. Insya Allah Allah mudahkan. La ilaha illallah, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Alim. Berapa sebanyak-banyaknya. Gak harus terikat dengan jumlah. Jumlah 100 tidak mewakili ya Bu. Sebanyak-banyaknya. Ibu lagi ngahuleng daripada ngalamun. Ya Allah ya Alim dapat 1000. Ya Allah ya Fattah dapat aja Ibu 200. Kalau dihitung 100 udah keburu selesai. Ibu baru ingat ngelapan kaca ya. Apa ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Fattah. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami berkumpul di majelis ini, kami memohon kepadamu ya Allah bimbinganmu agar kami pulang dari sini memiliki kekuatan iman ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga kami, anak-anak kami yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami ibu yang bijak, ibu yang sabar, ibu yang cerdas dalam menyikapi anak-anak kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balikan hati kami, tetapkan iman kami dalam agamamu ya Allah. Wahai Allah yang membulak-balikan hati anak-anak kami. Ada anak-anak kami yang hadir di tempat ini ya Allah, yang sedang tergelincir dengan dosa besar ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa mendampingi anak-anak kami kembali ke jalan-Mu. Ya Allah, bagi orang tua yang hadir di majelis ini, yang anak-anaknya solih dan solihah, kami titipkan kepadamu ya Allah. Istiqomahkan anak-anak kami dalam keimanannya ya Allah. Jangan palingkan darimu ya Allah. Istiqomahkan dalam menjalankan sholatnya ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, kami sudah mengajak anak-anak kami untuk istiqomah sholat, namun masih ada anak-anak kami yang belum istiqomah dalam sholatnya. Apalagi anak-anak kami yang jauh dari kami, yang tidak ada di sekeliling rumah kami ya Allah. Engkau yang menuntun anak-anak kami agar mereka istiqomah menjalankan sholatnya ya Allah, khususnya sholat fardu ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang terjaga, dijauhkan dari fitnah dunia, dijauhkan dari kesesatan ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami yang ketika kami menasihati anak-anak kami masih sering marah, kami masih sering kecewa, kami masih sering dengan kata-kata yang tidak baik. Bimbing ya Allah agar lisan ini berbicara dengan penuh dengan kelembutan, dengan kesabaran, dengan kebijakan, agar menjadi jalan anak-anak kami taat kepadamu, anak-anak kami istiqomah dalam ibadahnya, anak-anak kami menjadi anak yang berakhlak mulia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami dengan pasangan, dengan bapaknya anak-anak, ya Allah, menjadi pasangan yang sakinah, pasangan yang saling menguatkan, saling mengokohkan, agar kami bisa mendidik anak-anak kami bersama-sama. Agar anak-anak kami tidak kehilangan sosok ayahnya, agar anak-anak kami merasa tentram di rumahnya ya Allah, di rumah kami, karena melihat pasangan, melihat kedua orang tuanya merasakan kesakinahan dalam keluarganya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, maaf tadi pertanyaannya barusan ingat. Boleh enggak saum sunnah dulu sebelum saum qodok? Boleh. Ya, tapi setelah saum sunnah segera qodok. Karena kita tidak tahu usia ya Bu. Nanti kan ada saum lagi Muharram ya, saum Asyura. Itu tanggal 9 dan tanggal 10. Aduh, belum kodok, boleh saum 9. Boleh nggak dua-duanya? Tekacinya Bu. Ya Allah, niat kodok hayang saum sunnah Senin Kamis ya. Eta masuk hayang untung wae. Nah, maka Ibu kalau sehat jangan menunda-nunda kodok. Ibu harus segera, insya Allah kalau niatnya kuat. Bahkan ketika kodok udah dibayar, enak kalau bayar, kalau saum sunnah. Mangga Ibu pada dipoto. Ya, Ibu tetap di tempatnya ya, ke situ. Jamaah rahimakumullah, jangan dulu beranjak ya, nanti ada sesi foto bersama, tapi ada yang harus disampaikan bahwa Yayasan Darul Mutmainah itu bergerak di bidang sosial, ada dakwah, pendidikan, pelatihan dan usaha. Tentunya salah satunya usahanya itu ibu-ibu boleh lihat di belakang ada di stand ya, di belakang nih. Ada usahanya dari kerudung, pokoknya banyak. Ibu boleh setelah beres ini boleh lihat-lihat dulu, ketika itu langsung beli produknya ya Bu ya. Terus dia bilang pelatihannya ada belajar Al-Quran atau hafid, barangkali ada anak-anak ibu putra-putrinya boleh untuk mendaftarkannya. Selanjutnya itu pendidikan ada PKBM. Dan dakwahnya ada pengajian rutin setiap Rabu pagi di Jalan Cihanjuang Cimahi ya. Terus sosialnya ada pendampingan santri perempuan yatim piatu atau duafa. Ketika ibu-ibu mau mendaftarkan boleh ya. Apa tuh Ibu? Ada yang mau nitip anak SMA? Anak SMA iya betul sekali. Free ya. Beasiswa tapi boleh nyumbang berapa aja. Tapi harus yang duafa, anu Bengharman. Iya, seikhlasnya teh. Nyumbang yang duafa ya. Iya, yatim piatu duafa. Iya, betul sekali itu Bu ya. Ada di situ ya Bu ya. Tinggal nanti Ibu minta WA-nya atau gimana ya Bu ya. Di sini tadi Ibu pingin, siapa yang pingin umroh? Tuh bareng sama Teh Nini di travel umroh bersama Teh Nini, yaitu Teh Nini apa namanya Teh umroh travel? Tasbiki ya. Ibu-ibu siapa itu yang mau umroh? Entong ngacungkul niatan. Ya, niatan dari sekarang Bu. Minimal punya paspor ya Teh Nini ya. Udah punya paspor Teh terbawa pingin umroh tak gitu ya. Siap ya, barangkali ada tadi yang disampaikan oleh Teh Nini tentang doa apanya, seikhlasnya ya tuh buat doa apa, atau barangkali ibu-ibu yang punya anaknya perempuan atau laki-laki bisa didaftarkan di Yayasan Darul Mutmainah. Jangan lupa sekali-kali harus hadir di pengajian rutin setiap hari Rabu jam 9 di Jalan Cihanjuang Cimahi. Siap? Alhamdulillah.
Sebelum ditutup, kita tutup dulu ya sebelum ke sesi foto. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa ilmunya untuk kita semua sebagai ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat ya. Kita tutup dengan membacakan lafaz hamdalah berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saninten puasa ninten ayeuna di parapatan, hapunten abi hapunten sarta kelepatan sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh di sini. Teteh di sini boleh ngaronyok, terang ngaronyok.